Last Laug. Dengan total 7 ending yang berbeda, game ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Raka yang terbangun di sebuah rumah sakit. POV kemudian berpindah pada sang tokoh utama yang bernama Gilang yang tengah buang limbah. Belum selesai buang limbah, tiba-tiba muncul sebuah panggilan dari temannya yang bernama Jaki. Jaki menelpon cuma ingin memastikan apakah Gilang jadi datang ke rumahnya atau tidak. Setelah selesai buang limbah, Gilang pun berangkat ke tempat Jaki, yang mana di sana Jaki sudah menunggu sambil duduk. Sambil menunggu dua temannya yang lain datang, yaitu Fahri dan Dimas, Gilang membantu Jaki menggelar tikar. Lanjut kemudian Gilang pergi untuk membeli minuman yang akan mereka minum. Dalam perjalanan, Gilang berpapasan dengan Fahri yang baru tiba. Gilang kemudian menanyakan keberadaan Dimas karena biasanya Fahri dan Dimas selalu bersama. Setelah ditanya, ternyata Fahri sudah mampir ke rumah Dimas, namun Dimas ternyata sedang tidur. Lanjut Gilang pergi ke warung untuk membeli minuman. Ketika Gilang mau membayar, tiba-tiba saja si ibu pemilik warung flicker ke belakang Gilang. Tepat ketika Gilang mau kembali ke rumah Jaki, si ibu pemilik warung memperingati Gilang kalau malam ini akan terjadi sesuatu pada mereka. Karena tidak mengerti, Gilang lanjut saja pulang ke rumah Jaki. Tapi, ada yang ngintip tuh. Jaki menyadari wajah pucat Gilang, dan Gilang pun menceritakan apa yang dikatakan oleh ibu pemilik warung tadi pada mereka. Namun Jaki berkata kalau ibu pemilik warung itu telah meninggal beberapa hari yang lalu. Tidak mau ambil pusing dengan fakta itu, Gilang kemudian bertanya kenapa Jaki tadi dipanggil ke ruang kepala sekolah. Disinilah kita akan tahu kalau Jaki, Gilang, Fahri, dan Dimas adalah seorang pembuli. Bahkan si korban yaitu Raka kepalanya sampai bocor, yang mana kejadian itu hampir membuat Jaki dikeluarkan dari sekolah. Namun bukannya menyesal, Jaki malah berharap kalau Raka cepat mati. Kemudian mereka semua bermain PS, yang mana kalau Gilang kalah inilah yang terjadi. Tapi kalau Gilang yang menang, Fahri yang akan push up, yang mana bersamaan dengan itu muncullah Ojol yang mana wajahnya sangat tidak asing. Ojol itu membawakan makanan yang telah dibayar dan kemudian Gilang terima. Jaki pun menganggap kalau makanan itu dipesan oleh ibunya. Karena itu Gilang dan Fahri pergi dari warung, yang mana penjaga warungnya sudah beda dengan yang tadi. Di sisi lain, Jaki yang sedang makan nasi goreng dikejutkan oleh Raka yang berdiri tepat di depan pintu. Raka kemudian mengeluarkan pisau dan... Tak lama Gilang dan Fahri tiba di rumah Jaki, yang mana ketika sampai mereka terkejut melihat sirup marjan berceceran dengan Jaki yang hilang entah kemana. Tak jauh dari sana di bawah salah satu pintu terlihat sirup marjan berceceran. Menggunakan kunci yang ditemukan di bawah bangku di teras, Gilang kemudian membuka pintu dan menemukan mastaka Jaki di atas kasur. Tak lama listrik tiba-tiba padam dan Gilang tidak bisa menyalakannya kembali meskipun sudah mencobanya di token listrik. Kemudian mereka berdua pun ngide untuk merahasiakan kejadian ini dan menyembunyikan mastaka Jaki. Gilang kemudian pergi ke warung untuk meminta pasti karena di rumah tidak ada. Kepada si penjaga warung, Gilang beralasan kalau ia butuh tempat sampah, maka dari itu si penjaga warung memberikan plastiknya. Ending pertama. Gilang membungkus mastaka Jaki ke dalam plastik, namun ketika Gilang hendak keluar, Fahri yang bersembunyi di kamar mandi menyuruhnya untuk segera bersembunyi. Terpaksa Gilang bersembunyi di balik pintu tepat ketika Raka masuk ke dalam kamar dan pergi setelah tidak menemukan seorang pun. Setelah Raka keluar dari rumah, Gilang langsung keluar dan tepat ketika Gilang melewati pintu, di sana sudah ada penjaga warung yang menunggu. Raka pun dihantam oleh penjaga warung hingga pingsan. Si penjaga warung bertanya apa sebenarnya yang terjadi. Di sana Gilang terus terang menceritakan yang terjadi tentang identitas si pembunuh dan fakta kalau Gilang beserta 4 kawannya adalah seorang pembuli. Kemudian Gilang masuk ke dalam kamar mandi untuk mengecek kondisi Fahri, tapi ketika pintu terbuka, Fahri sudah tidak bernyawa karena kehabisan sirup marjan. Si penjaga warung pun masuk mengambil pisau kemudian menceritakan kalau dulu si penjaga warung juga adalah korban bully. Jadi ia bisa paham kenapa Raka melakukan semua ini. Kini si penjaga warung berbalik hendak membunuh Gilang. Tapi sebelum bisa melakukan apa-apa, si penjaga warung ditikam oleh Raka yang sudah sadar. Di sisi lain, Dimas baru saja terbangun setelah sempat ketiduran sejak sore. Awalnya Dimas hendak pergi ke kamar mandi, tapi emaknya tiba-tiba bilang kalau ada seorang teman Dimas yang datang. Orang itu memberikan sekantong plastik kemudian pergi begitu saja. Alangkah terkejutnya Dimas bangun-bangun mendapatkan kiriman paket mastaka. Bersamaan dengan itu Raka tiba-tiba muncul dan langsung mengeksekusi Dimas juga.
Ending kedua. Ending 2 ini dimulai dengan cara kita menolak kiriman paket ojol. Selang beberapa lama mereka semua menonton berita yang sangat amat penting. Gilang tiba-tiba merasa lapar dan memutuskan untuk menggoreng telur di dapur. Namun ketika Gilang sedang memasak, lampu tiba-tiba padam yang mana itu membuatnya harus keluar untuk menyalakan kembali. Lampu menyala kembali dan Gilang segera memasukkan telur yang sudah jadi ke piring kemudian pergi ke ruang tamu. Alangkah terkejutnya Gilang ketika di ruang tamu sudah ada Jaki, Fahri, dan Raka mendadak jadi master bela diri yang mau adu mekanik. Jaki mengatakan kalau Raka hendak membunuh mereka berdua. Oleh karena itu, mereka bertiga kemudian melakukan adu mekanik yang sangat epik hingga perut saya tergelitik. Ending ketiga ini dimulai ketika Gilang membungkus kepala Jaki kemudian bersembunyi di dekat pintu masuk. Setelah Raka lewat dan tidak menyadarinya, Gilang langsung lari sambil terus membawa mastaka Jaki. Setelah meletakkan mastaka Jaki di pinggir jalan, Gilang menemukan si ibu yang muncul di awal game. Tapi tak lama Raka muncul dan dua-duanya mati tertabrak mobil. Ending keempat. Ending ini adalah yang paling simpel dan paling mudah. Caranya ketika Gilang sedang buang limbah dan ada panggilan masuk, jangan dijawab. Dengan begitu Gilang tidak akan pergi ke rumah Jaki dan akan tidur. Tentunya setelah ia buang limbah. Gilang pun selamat dan ini adalah ending paling singkat dan paling mager dari semua ending. Ending 5. Ending 5 ini dimulai ketika Gilang kembali setelah meminta plastik di warung. Ia pergi ke dapur kemudian mengambil pisau di sana. Setelah itu melakukan hal yang sama yaitu membungkus mastaka Jaki, bersembunyi di balik pintu kemudian ketika Raka masuk serang dari belakang. Raka langsung kenok dan setelah itu Gilang pergi menyelamatkan Fahri dan pergi. Ending 6. Ending ini bisa didapatkan setelah Gilang menyerang Raka dari belakang, cuma kali ini Gilang tidak menyelamatkan Fahri. Fahri pun marah dan menyerang Gilang. Hal tersebut membuat Gilang tidak punya pilihan lain selain menyerang Fahri tepat di mastakanya. Gilang pun lari seorang diri tanpa memberitahu siapapun tentang kejadian ini. Ending ketujuh. Ketika Gilang dan Fahri baru pulang setelah membeli mie di warung, mereka tidak langsung membuka kamar yang ada bercak marjannya, melainkan membuka kamar yang ada di sebelah kamar Jaki dengan kunci yang sama yaitu yang ada di bangku teras. Ini adalah kamar orang tua Jaki dan disinilah latar belakang Jaki terungkap di mana Jaki adalah anak yang ditinggalkan. Orang tuanya punya hutang besar dan akhirnya memutuskan untuk bercerai. Karena itu Jaki tinggal sendirian di rumah ini. Itu sih yang saya tangkap di cerita ini. Tiba-tiba listrik padam dan pintu keluar terkunci dan disusul kamarnya Jaki tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dan saat Gilang memeriksa kamar itu, tiba-tiba tamat. Ending yang sangat menghandeulkan.